Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muyasar dari kampus UIN Salatiga. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Yang pertama, sebelum kita memasuki materi yaitu corak tafsir Al-Ijtimai, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya atau pendahuluan daripada corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini. Sebelumnya pada abad ke-19 itu terjadi penurunan atau suram, masa-masa suramnya umat muslim. Kemudian lahirlah seorang pemimpin yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini mempunyai pikiran atau mempunyai ide untuk membuat atau untuk membangkitkan, menyuarakan umat muslim, untuk mengajak seruan umat muslim pada seluruh dunia agar bisa bangkit dari masa suram ini. Dan adapun muridnya yang mengikuti jejaknya ini yaitu Muhammad Abduh, yang kemudian beliau adalah seorang pencetus daripada corak tafsir Ijtimai. Nah, pada masa ini beliau ingin membuktikan bahwasannya Islam juga bisa mengikuti zaman-zamannya, yaitu dengan tafsir corak Al-Adabi Al-Ijtimai, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman. Islam tidak tertinggal zaman, tapi Islam juga bisa mengikuti alur-alur zaman. Nah, kemudian setelah itu mari kita mulai masuk ke materi, yaitu tentang corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Pertama, dari arti secara bahasa Al-Adabi itu berasal dari kata dari kata bahasa Arab, yaitu aduba. Aduba yang berarti sopan atau santun, dan secara terminologi itu berarti sopan santun yang merupakan menjadi sebuah kebudayaan sosial masyarakat, karena setiap masyarakat harus mempunyai sopan dan santun, kemudian menjadi kebudayaan atau kebiasaan. Nah, selanjutnya yaitu ijtimai. Ijtimai yang berarti itu sebuah perkumpulan atau global masyarakat sosial. Ya, kalau digabungkan secara istilah berarti tafsir ini merupakan tafsir sastra budaya atau tafsir yang dimana tafsir ini berpegang teguh kepada sosial kultural atau kepada masyarakat sosial yang berhubungan dengan sosial masyarakat atau kehidupan sehari-hari dengan bersandarkan Al-Quran. Nah, contoh daripada tafsir corak Al-Adabi Al-Ijtimai ini yaitu sebagaimana karyanya Muhammad Quraisy Shihab, yang merupakan seorang ulama atau pemuka atau mufasir dari Indonesia, yang mencetus tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Misbah, yang dimana di dalam tafsir ini beliau menggunakan tafsir bercorak Al-Adabi Al-Ijtimai. Sebagaimana salah satu contoh daripada corak tafsir yang beliau buat, yaitu contohnya dalam kata salam surat Al-Qadar ayat ke-5, salam, yang berarti dalam salam ini, di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwasannya salam ini mengantarkan kepada kedamaian. Nah, salam yang dalam surat Al-Qadar ini, pada surat tersebut dijelaskan bahwasannya malaikat itu turun ke bumi, dan pada malam tersebut merupakan malam yang damai, yang penuh kedamaian, dan malaikat akan mendatangi orang-orang yang memiliki hati damai ini. Nah, kemudian dalam tafsirnya Muhammad Quraisy Shihab mengutip daripada Ibnu
daripada Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, yang dimana di dalamnya itu terdapat bahwasannya hati yang mencapai ketentraman dan kedamaian itu akan membawa pemiliknya dari ragu menjadi yakin, lalu dari kebodohan menjadi ilmu, dari orang yang sebelumnya lalai menjadi yang pengingat, dari yang sebelumnya khidmat menjadi amanah, dari yang sebelumnya ria menjadi ikhlas, dan dari yang sebelumnya lemah menjadi teguh dan kokoh, dan yang sebelumnya dari sombong menjadi tahu diri. Nah, berikut kutipan ini diambil daripada Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh. Nah, kutipan ini juga berhubungan dalam potongan surat Al-Furqan, yaitu ayat 63. Nah, dan perlu diketahui, pada hakikatnya corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtima ini dipelopori oleh dua tokoh atau mempunyai tokoh utama, yaitu yang pertama adalah Syekh Muhammad Abduh, dan kemudian muridnya sekaligus sahabatnya yang bernama Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dan kemudian adapun ciri khas daripada tafsir Al-Adabi Al-Ijtima ini yaitu memiliki penafsiran yang ringkas namun bahasanya mudah dipahami dan indah untuk didengar. Adapun beberapa cirinya sebagai berikut. Pada penafsirannya ini tidak terdapat ruang atau kesempatan bagi mufasir untuk menyampaikannya secara rinci, kecuali beberapa ayat yang memang harus dijelaskan secara rinci, namun tidak serinci bagaimana tafsir analitis. Dan kemudian ciri yang kedua, langsung menafsirkan setiap ayat dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan tanpa penetapan judul. Nah, ini jadi dalam ini penafsirannya langsung dari ayat 1 sampai terakhir, sebagaimana kita membaca ayat Al-Quran tanpa ada perbandingan antara mufasir dan penetapan suatu judul. Nah, kemudian berisi sangat ringkas, namun ringkasnya ini menyangkup secara global dan secara umum bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada zamannya. Nah, di sini menandakan bahwasannya tafsir ijmali ini tafsir yang bisa dicocokkan pada setiap zaman. Bagaimana dalam tafsir Al-Quran mengalami beberapa perjalanan yang tidak mudah dan banyak tafsir lainnya, dan salah satunya merupakan tafsir ijmali yang ijtimai, yang dapat mencakup secara global, yang dapat menyesuaikan pada zamannya. Nah, lalu kemudian tidak semua dijelaskan secara ringkas pada tafsir ijtimai ini, karena ada beberapa ayat yang penjelasannya panjang dan seperti tadi yang tidak sampai dengan penafsiran analitis. Dan perlu diketahui bahwasannya tafsir Al-Adabi Al-Ijtima ini merupakan kebalikan daripada tafsir tahlili, di mana tafsir tahlili ini menyampaikan penafsirannya setiap ayat Al-Quran berbalik dengan daripada tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai, yang dimana penafsiran ini sangat ringkas namun bermakna global. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.